Salam, kembali bersama saya Pendeta Julkarnain Siagian. Mari kita merenungkan firman Tuhan di malam Natal 24 Desember. Firman Tuhan sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah dalam Yesus, kiranya berkenanlah Engkau kepada kehidupan kami, sehingga kami dalam anugerah dan kasih setiamu kami boleh mendengar firman-Mu oleh karena Engkau memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6 demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Tema kita untuk kita semua yaitu terang telah bersinar dalam kegelapan. Terang telah bersinar dalam kegelapan. Bapak, Ibu, dan Saudari, adanya suatu nubuatan tentang kedatangan Sang Mesias. Menurut Bapak Ibu, apakah ini karena adanya pergumulan umat atau karena rencana manusia sehingga adanya suatu nubuatan tentang kedatangan Sang Mesias? Atau suatu kebetulan, maka itu lalu kemudian ketika orang mengatakan akan datang Mesias lalu kemudian jadi? Tidak, Bapak Ibu. Jadi perlu kita ketahui dengan tegas bahwa nubuatan tentang kedatangan Mesias itu adalah kehendak Allah semata, dan bukan karena rancangan manusia atau suatu kebetulan. Sehingga oleh karena itu kehendak Allah, maka para nabi dalam menubuatkan tentang kedatangan Sang Mesias itu dengan berani, dengan tegas, dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan bahwa itu akan terjadi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudari, sehingga tentang kedatangan Mesias, apa sebenarnya maknanya bagi dunia? Apa sebenarnya maknanya bagi Bapak Ibu? Jikalau Yesaya memahami kedatangan Sang Mesias itu adalah datangnya terang besar bagi bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Datangnya terang besar bagi bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Bapak, Ibu, dan Saudari, kegelapan merupakan simbol dari kehidupan yang sukar, dosa, suatu hukuman. Lalu kemudian terang sendiri adalah simbol dari hal yang baik, keselamatan yang sempurna yang dari Allah. Nah, mari kita melihat sehingga Yesaya memahami bahwa Mesias yang akan datang itu dia pahami sebagai terang yang besar yang menerangi bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Mari kita lihat situasi umat Israel atau Yehuda pada saat itu.
Bagaimana kita mengetahui Bapak Ibu bahwa bangsa Yehuda ketika itu adalah mereka di situasi yang benar-benar terhimpit, benar-benar di situasi yang bahaya, oleh karena bangsa Asyur sudah mengepung mereka. Artinya kehancuran bangsa Yehuda sudah di depan mata. Sehingga situasi ini memang membuat mereka menjadi ketakutan, menjadi kacau. Tetapi perlu kita ketahui Bapak Ibu dan Saudari, bahwa Yehuda dengan Asyur sebelumnya mereka adalah sebagai bangsa sekutu Asyur bagi Yehuda. Oleh karena memang sebelumnya dalam pemerintahan kerajaan Ahas, Tuhan sudah tawarkan pertolongan, perlindungan kepada bangsa Yehuda ketika mereka mengalami kesusahan, ancaman dari bangsa lain. Tetapi Yehuda menolak tawaran pertolongan dari Tuhan. Mereka lebih memilih kekuatan bangsa Asyur, kekuatan dunia. Mereka berpikir, mereka yakini bahwa Asyurlah yang bisa melindungi mereka, bahwa Asyurlah yang bisa menyelamatkan mereka, bukan Tuhan. Tetapi ternyata Asyur yang mereka anggap, yang mereka percayai sebagai kerajaan yang akan melindungi, yang akan menolong, sebagai kawan sekutu, ternyata Asyur mengkhianati, berencana untuk menguasai Yehuda, untuk menghancurkan Yehuda. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, boleh kita melihat konteks situasi ketika itu bagaimana secara politis mereka memang dalam keadaan yang krisis. Dan secara religius memang mereka sudah kehilangan pegangan iman. Makanya hidup mereka ketika itu ya suka-suka apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka kehendaki. Makanya dalam kehidupan mereka terjadi kekacauan terus-menerus. Oleh karena mereka sudah meninggalkan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, lebih percaya kepada kekuatan dunia. Nah, Bapak Ibu dan Saudari, tetapi Tuhan yang Maha Kasih, Dia tidak meninggalkan umat begitu saja, yang walaupun sudah jelas-jelas menolak Tuhan, yang walaupun sudah jelas-jelas meninggalkan Tuhan, tidak percaya akan perlindungan Tuhan, tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Tetapi Tuhan yang Maha Kasih itu, Dia di situasi bangsa yang berjalan dalam kegelapan, dalam kekelaman, Tuhan dalam kasih-Nya memperlihatkan anugerah-Nya yang besar. Jadi Bapak Ibu dan Saudari, dalam anugerah Allah, di tengah-tengah situasi umat yang ketika itu dalam kesukaran, dalam kegelapan, Tuhan perlihatkan melalui Yesaya bernubuat akan datang Sang Mesias, akan datang, akan hadir Juru Selamat itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudari, sehingga bagaimana nubuatan Yesaya ini, bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dan itu menimbulkan sorak-sorai umat yang dalam kesukaran. Artinya anugerah Allah yang Ia sampaikan bahwa Sang Juru Selamat itu akan datang, itu menimbulkan sorak-sorai di tengah-tengah bangsa yang sedang dalam kekacauan.
Dan itulah sukacita yang dirasakan oleh umat ketika itu. Sampai kepada rasanya seperti menikmati hasil panen. Bahkan seperti rasanya membagi-bagi jarahan. Itulah sukacita yang besar, sorak-sorai yang besar. Oleh karena memang situasi mereka, situasi yang benar-benar kelam, sukar, dan tidak tahu dari mana lagi datangnya keselamatan. Tetapi oleh karena Tuhan sampaikan kabar, berita sukacita itu bahwa Mesias akan datang, di mana Yesaya menubuatkan ini menjadi sukacita yang besar, sehingga mereka diterangi, sehingga mereka menjadi berpengharapan kepada Allah, Sang Juru Selamat yang akan datang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudari, bagaimana mereka, umat ketika itu diajak untuk melihat ke depan suatu sukacita yang besar, sukacita eskatologis, di mana terang yang besar itu memberikan suatu pengharapan oleh karena menyinari hati pikiran mereka, sehingga mereka tidak lagi berpikir mencari kekuatan di dunia, tetapi melihat Sang Juru Selamat itu akan datang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana Sang Mesias digambarkan di sini sebagai Allah, sebagai penasihat yang ajaib. Penasihat yang ajaib, yang tidak ada tandingnya. Artinya roh hikmat yang ada padanya melebihi segala pengertian manusia, siapapun, sampai kapanpun. Dan dia juga dikatakan Allah yang perkasa, Allah yang telah memenangkan suatu peperangan, yang telah menyelamatkan umat manusia. Itulah digambarkan bagaimana Sang Juru Selamat itu adalah Allah yang perkasa, yang memenangkan suatu peperangan yang besar, sehingga bagaimana menyelamatkan umat manusia dan mengalahkan dosa-dosa. Dan juga di sini Allah digambarkan sebagai Bapa yang kekal. Artinya Juru Selamat itu yang akan datang itu adalah Bapa yang kekal, yang hidup, dan Raja Damai yang membawa damai sejahtera, sehingga memperoleh damai sejahtera tidak lagi melalui suatu peperangan, angkat senjata, tetapi damai sejahtera itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, sehingga itu boleh dinikmati, diterima oleh umat oleh karena Tuhan menganugerahkan itu. Bukan karena angkat senjata, bukan karena kekuatan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudari, dari perenungan firman Tuhan ini, bagaimana terang yang besar itu telah menyinari bangsa yang sedang berjalan dalam kegelapan. Mari kita renungkan di minggu, di 24 malam Natal ini, kita sebagai umat yang sudah diselamatkan, kita boleh melihat bahwa dalam karya sejarah keselamatan, bagaimana Sang Juru Selamat itu dinubuatkan dan ternyata terwujud dalam penggenapan, yaitu Yesus Kristus yang telah lahir, hadir untuk menyelamatkan umat manusia. Dan kitalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, benar-benar kita yakin dan percaya bahwa Yesus yang sudah menyelamatkan kita, jadikanlah itu pegangan hidup kita. Dunia boleh dalam situasi yang sukar, bahkan dunia boleh menawarkan kekuatan, perlindungan untuk menyelamatkan kita. Tetapi mari kita belajar dari bangsa
Jangan kita memilih kekuatan yang fana untuk menyelamatkan hidup Bapak Ibu. Tetapi peganglah keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Yesus Kristus yang telah menyatakan diri menyelamatkan hidup kita. Itulah kiranya pengharapan kita. Sehingga bagaimana hidup kita yang berjalan dalam dunia yang fana ini, kita tetap memiliki suatu pengharapan yang besar. Sehingga hati dan pikiran kita, Bapak Ibu, terus disinari oleh firman-Nya. Terus ditenangkan oleh firman-Nya, dihibur oleh firman-Nya. Bagaimana hati pikiran kita hanya terfokus kepada Sang Ilahi Allah, Sang Juru Selamat itu, Bapa yang kekal. Itulah yang akan mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Oleh karena damai sejahtera itu hanya datang dari Bapa yang kekal, Raja damai itu. Dan itu adalah anugerah, bukan suatu upaya. Tapi itu adalah anugerah. Milikilah itu dalam kehidupan kita. Sehingga di malam Natal ini kita boleh benar-benar menikmati damai sejahtera. Oleh karena hidup kita sudah diselamatkan, nubuatan itu sudah digenapi dengan Sang Juru Selamat menyatakan diri, menyelamatkan hidup kita. Mari kita benar-benar melihat bahwa Juru Selamat sudah menjadi milik kita dan kita sudah menjadi miliknya. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini kiranya firman-Nya sajalah yang selalu menerangi kehidupan kita. Dan kita berpengharapan sekalipun dalam kehidupan situasi sukar, bahkan sulit, bahkan dalam situasi sakit dan apapun keadaan hidup kita, damai sejahtera kiranya tinggal dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkaulah yang memberkati firman-Mu, sehingga benar-benar firman-Mu ini kami hidupi. Jika damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan, kiranya itu kami miliki dan kami hidupi. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.